Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gima gimana kabarnya Sobat JO dimanapun Anda berada? Jumpa lagi di webinar Juragan Online hari ini. Alhamdulillah kita sudah kedatangan pemateri malam hari ini yang siap berbagi, sharing-sharing lah, ngobrol santai dengan kita semua hari ini. Intinya kita berdiskusi mungkin solusi apa yang bisa kita terapkan di bisnis kita masing-masing. Alhamdulillah sudah ada hadir Pak Anjar. Assalamualaikum Pak Anjar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat Pak Le. Ya, sehat-sehat saja ya. Di rumah Iya, aja ini Pak. Di rumah aja. Ya, habis terawih ini. Habis terawih, Masya Allah. Ya sama ya. Ini terawihnya khusus kondisi kayak gini malah di rumah ya. Stay at home ini sama keluarga jadinya. Ya. Bagi teman-teman yang barusan join live, silakan mengajukan pertanyaan di kolom komentar yang nanti kita akan pilih untuk dijawab oleh pemateri hari ini ya. Silakan. Kita sudah. Coba yang ada di rumah komen di kolom komentar bagaimana suaranya sudah masuk apa belum. Oke. Ini sudah masuk. Ada. Ini di rumah Jalik gitu ada yang komen ya. Lagi. Ini ada Pak Andri ini, Ketua TDA Kediri 3. Keren. Waduh. Bisa komentar ya. Oke. Kita mulai Pak ya, ngobrol santai saja hari ini ya. Siap. Ya, dari beberapa riset ini Pak yang saya baca-baca, mulai riset Nielsen, kemudian ada riset IMF, ada juga riset dari berita-berita yang di-share teman-teman yang ada di grup atau di berbagai grup komunitas. Ini dampak COVID pandemi ini sangat luar biasa memukul banyak teman-teman UMKM maupun pembisnis ya. Kita bisa melihat dari misalnya bisnis pariwisata, traveling, hotel, kuliner di mall yang sudah off semuanya. Sebagian bisnis teman-teman terancam akan PHK timnya kalau begini terus. Melihat kondisi saat ini, menurut Pak Anjar bagaimana Pak? Enggak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin perkenalan sekalian ya, perkenalan Pak Anjar. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Anjar Setianto. Saya hari ini masih dikasih amanah sama teman-teman untuk menjadi Ketua TDA Kediri 3.0. Ya, TDA Kediri. TDA itu apa? Mungkin bisa dijelaskan teman-teman yang belum tahu TDA. Jadi TDA adalah sebuah komunitas bisnis yang mungkin sebetulnya termasuk teman-teman itu banyak juga ya. Mungkin tadi ada Mas Andre juga salah satu member kita. Jadi TDA adalah sebuah komunitas pengusaha yang memiliki atau bertujuan untuk memiliki kontribusi bagi peradaban. Itu adalah visi besar kita dan kita juga punya misi, salah satunya adalah menumbuh kembangkan semangat kewirausahaan. Yang kedua adalah membentuk pengusaha yang tangguh dan sukses. Yang selanjutnya adalah menciptakan sinergi di antara sesama anggota dan anggota dengan pihak lain, berlandaskan prinsip high trust community. Salah itu ada beberapa menciptakan pusat sumber daya bisnis dan sebagainya. Juga ada nilai-nilai TDA. Salah satunya adalah sinpok ya, silaturahmi. Jadi kita harus menjaga. Walaupun saya dengan Pak Le itu sahabat lama saya. Dukanya saya dengan Pak Le itu adalah ketika bisnis saya jatuh ya di masjid dulu. Dua, silaturahmi, integritas, berpikiran terbuka, berorientasi tindakan. Itu salah satu adalah
nilai yang harus kita terapkan dalam sebuah organisasi kita. Itu adalah gambaran daripada TDA. Yang belum gabung nanti silahkan, ada beberapa program ya, salah satunya ada KMP, ada ngopi, ya sebanyak lah. Intinya adalah kita saling bekerja sama dengan semua komunitas, kita terbuka. Yang penting value-nya sama, sama. Itu yang jadi intinya. Jadi kita sangat terbuka, harus berbagi, berbagi. Jadi itu adalah nilai yang harus kita junjung bersama-sama. Jadi kalau kita dengan komunitas lain sangat terbuka. Itu seperti itu. Yang penting tujuannya sama. Kalau mungkin itu TDA sendiri ini selain di Kediri, berarti di kota-kota ada ya, kota-kota lain misalnya di Tulungagung, Surabaya itu ada ya? Jadi di Kediri, di TDA hampir seluruh Indonesia ada. Jadi namanya TDA di mana hampir seluruh kota ada di Indonesia. Jadi mulai dari Jawa Timur hampir kita ada 2 wilayah kebetulan. Wilayah 1 itu Surabaya, wilayah 2 adalah di Malang. Ketuanya ada Pak Nuryanto itu. Jadi wilayah kita ada wilayah. Kediri termasuk wilayah ketua 2. Jadi Pak Nuryanto ada Kediri, Tulungagung, Trenggalek, mana itu? Nganjuk ya, Nganjuk sampai dengan Pacitan dan Madiun. Jadi Blitar termasuk, iya betul, termasuk. Jadi kalau yang dari berbagai daerah monggo kalau mau silaturahmi berbagi silahkan. Intinya kita juga ada berbagi. Hari ini ada program berbagi APD, alat pelindung diri untuk rumah sakit itu. Ini. Saya tadi lihat Facebooknya Pak Wahyu, kemudian siapa tadi Mas Gianto itu kan bagi-bagi APD gitu ya. Ya. Hari ini alhamdulillah tadi pagi saya juga bagi ke beberapa puskesmas ya, di Sidomulyo, di Pare gitu ya. Beberapa kita targetnya kemarin adalah 1 miliar. Itu uang terkumpul dari member yang berdonasi itu Pak ya? Iya, kemarin kita kebetulan direkturnya orang Kediri tuh, sahabat kita juga, Wahyu. Oh iya, Wahyu. Wahyu nanti juga jadi pemateri di webinar ini. Jadi kita program ini webinar Juragan Online selama bulan Ramadan. Nanti berbagai pengusaha saya undang untuk saya interview kayak gini Pak. Termasuk Pak Anjar ini yang perdana ini. Oh enggak deh, kemarin ada dari Rumah Zakat. Itu Pak, nah, kembali lagi Pak, mungkin background-nya yang belum dijelaskan background-nya Pak Anjar ini bisnisnya apa ini? Oh ya, oke. Jadi kalau saya kebetulan banyak bergelut di bidang industrinya adalah ya sebetulnya. Jadi industri pendidikan sebetulnya. Industri pendidikan ini adalah 2. Yang pertama adalah solusi kebutuhan kantor. Itu fokus ke alat-alat perkantoran, pokoknya kebutuhan daripada kantor. Itu yang pertama. Itu di bawah naungan CV Satria Lakeswara. Yang kedua di bawah Cakrawala Satria Mandiri itu fokus di bidang penerbitan buku. Salah satunya adalah penerbitan buku, penulisan. Hari ini programnya adalah mentoring penulisan bagi teman-teman yang ingin membuat buku atau kesulitan menulis buku. Insya Allah kita ada grup untuk diajari sampai dengan dia punya karya. Intinya di situ. Dibantu mulai dari awal ya. Ya, yang jelas dia punya keinginan untuk membuat karya membuat karya tulis. Jadi nanti kita ada mentoring itu adalah orang yang punya pengalaman menulis. Nanti sama dengan kayak di TDA itu juga. Jadi yang berbagi adalah jadi mentornya adalah orang yang punya pengalaman membuat buku. Nanti yang pingin nanti diajari bagaimana membuat ide penulisan, bagaimana menerjemahkan ke dalam sebuah tulisan seperti itu sampai dengan jadilah itu yang utama. Jadi saya harapkan ini Sigit kan sudah punya nama ini, harusnya bisa ya jadi buku kan sebagai saran ibadah salah satunya. Kayak kemana Ustaz Darwis juga kita sudah membuat di tempat kita juga Ustaz Darwis, Pak Fianda yang Kediri ya, yang terus Pak Surya juga tentang
rantai pasok ya itu kemarin. Ada beberapa. Nah, hari ini juga ada beberapa dosen yang intens dalam grup komunitas mentoring penulisan. Di satu grup itu ada 5 orang, diajari oleh 1 orang mentor. Setiap minggu kita 1 orang sampai dengan jadi. Ya kendalanya apa nanti diajari. Kalau yang nggak bisa nulis nanti ya ada tukang nulisnya juga bisa minta tolong gitu. Itu. Oke, kembali ke itu Pak. Jadi tadi mengenai dampak COVID ini, pandemi COVID, mungkin dari teman-teman TDA sudah banyak yang curhat ke Pak Anjar ini. Bagaimana Pak Anjar melihat ini? Mungkin ada yang bisnisnya sudah mati, mungkin atau mem-PHK timnya, atau bertahan, atau ganti bisnis. Mungkin sudah ada yang curhat di ketua, biasanya tempat curhatan membernya itu. Iya. Jadi hari ini hampir bukan hanya di Kediri ya, bukan hanya kita hampir setiap saat ada namanya kuliah Instagram sama di Zoom juga tentang teman-teman di nasional. Jadi bukan hanya di Kediri, kita selalu diskusi dengan teman-teman nasional apa yang terjadi di masing-masing daerah. Banyak juga yang off juga, kayak di teman-teman Bali, pariwisata hari ini tur, terus pariwisata hampir semuanya tutup. Terus umroh juga hari ini off total ya. Pariwisata lumpuh total Pak ya? Iya. Jadi kalau saya melihat data itu kan memang ada beberapa industri yang sangat terdampak ya. Tapi juga ada beberapa industri yang diuntungkan sebetulnya dengan hari ini. Di industri yang terdampak salah satunya misalkan pariwisata, motif, terus perhotelan, itu ya sama ya brother. Pendidikan juga terpengaruh terus manufaktur, kedua sampai dengan sekarang di bidang konstruksi ya, hampir beberapa saya amati di teman-teman juga banyak menahan diri untuk membuat proyek-proyek baru ya hari ini. Itu yang industri yang sangat terdampak ya. Tapi juga ada beberapa yang hari ini diuntungkan sebetulnya dengan bukan diuntungkan ya. Ada peluang lebih besar di sana. Kalau diuntungkan kelihatannya kok bahasanya kurang enak ya. Iya. Jadi hari ini jadi pemenang salah satunya di bidang kesehatan ya. Hari ini supplier saya di bidang perkantoran itu salah satunya adalah sabun hari ini, termasuk sabun itu sangat dibatasi. Sabun apa ini Pak? Sabun bahan disinfektan itu. Oh, bahannya. Oke. Jadi hari ini kita order misalkan 2 losin hanya dikasih mungkin 2 atau 3 biji itu pun dibatasi. Itu ada pembatasan. Terus juga kimia, bahan-bahan kimia, alkohol. Alkohol dulu kan kita juga masuk di beberapa rumah sakit ya, kita sebagai supplier di rumah sakit. Alkohol hari ini nggak boleh beli langsung, dibatasi. Hanya 1 liter dibatasi. Karena hari ini adalah mereka sangat-sangat salesnya itu diberi, dikejar benar-benar. Jadi orang yang bermain di industri itu sangat lagi lumayan ya, termasuk disinfektan itu kemarin juga bahan-bahan botol untuk semprot itu juga hari ini lagi gitu ya. Itu juga ada beberapa industri yang lumayan naik justru hari ini. Jadi ada yang sebagian lumpuh total, ada juga yang hari ini justru sebenarnya kayak diuntungkan ya dengan adanya seperti itu. Itu termasuk makanan cepat saji ya, frozen itu hari ini juga lumayan naik kayaknya. Naik ya. Karena mungkin orang banyak di rumah, jadi maunya masak sama keluarga gitu ya mungkin ya. Iya. Terus personal healthcare ya, mungkin kesehatan tapi untuk pribadi. Misalkan hari ini kan sangat hati-hati terhadap bahan ya. Itu jadi kalau ada jaminan bahwa makanan ataupun obat itu sehat, maka insya Allah naik. Termasuk agrikultur hari ini. Jadi termasuk
jahe merah hari ini naik ya. Kemarin saya dulu ya jahe merah itu biasa, hari ini hampir 140.000, artinya Per kilo? termasuk iya Per kilo per itu? kilo Per kilo? per kilo per kilo. 140.000 Jahe per kilo? iya Masya kemarin Allah. saya beli 140. Terus juga kunyit ya, bahan agregator itu salah satunya. Jahe merah, kunyit itu hari ini naik ya, karena itu salah satu bahan yang dicari untuk istilahnya menambah imunitas tubuh ya. Jadi, semua bahan yang mengandung imunitas, kalau hari ini kayaknya lagi trennya adalah naik. Ya, ya, ya. Jadi ada dua industri yang Diuntungkan. berlawanan ya menurut saya. Yang pertama yang memang benar-benar loss, Yang negatif ada, yang negatif, yang dan ada positif yang ada. jadi winner juga ada hari ini. Tinggal kita posisinya di mana. Nah itu. Ya, ya. Kalau Gitu. dibanding krisis 98 ini Pak, hari ini dengan krisis 98, mungkin Pak Anjar dulu ada pengalaman di tahun 98 kan dulu Indonesia juga pernah krisis nih ya. Ya, Mungkin ya, apa ya, ya. bedanya Pak mungkin Pak? Yang pertama saya tidak melakukan 98, saya belum menjadi pelaku bisnis. Belum ya. Saya baru lulus SMA ya. Jadi saya terdampak cari kerjaan susah dulu. Oh, Tapi cari kalau kerjaan. teman-teman ya, jadi kalau kita diskusi dengan misalkan kebetulan kita punya komunitas namanya GBC ya. Kemarin saya lihat di GBC juga ada, terus Pak Bi ya, Subiakto salah satu itu branding Indonesia. Pakar Hari branding. ini pakar branding. Itu hari ini bukan sebagai krisis, tapi sebagai sudah lebih dari krisis, tapi ke arah chaos ya, apa namanya itu? Chaos ya. Chaos. Nah, chaos. Jadi bukan lagi kalau 98 mungkin itu hanya perusahaan yang apa namanya hanya defisit aja. Hari ini bukan lagi defisit tapi tutup. Lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Jadi, ngeri lagi. Jadi ya itu kita diskusi teman-teman di Bali, misalkan ada yang sampai ganti jualan, dulu kita di bidang apa namanya wedding organizer ya. Hari ini dia jualan sayur. Jualan sayur. Jualan Yang sayur. penting iso bertahan dulu ya mungkin. Ya. Yang menghasilkan cash lah ya. Ya itu yang utama. Jadi teman-teman memang harus hati-hati nih hari ini untuk melihat cash flow kita ya. Itu yang pesan saya sih, harus setiap saat melihat cash flow kita, kemampuan kita untuk bertahan itu seberapa lama. Jadi saya selalu lihat kira-kira minimal untuk bayar karyawan 1 atau 2 bulan ke depan masih mampu atau tidak. Itu yang utama. Kedua itu jangan sampai kita laba ruginya itu sampai apa namanya min ya. Kita bagaimana merah, kita harus bisa menjaga itu. Itu adalah cash flow kita, jangan sampai banyak persediaan barang yang kira-kira tidak produktif. Itu harus kita jaga. Jangan sampai itu. Mungkin itu kalau dibandingkan 98 ya menurut saya lebih berat sekarang. Karena saya mengalami hari ini. Kalau yang dulu nggak ngalami mungkin. Kalau 98 krisis ekonomi, kalau ini kan ada krisis ekonomi juga, kemudian krisis kesehatan ini ya, terancam kesehatan juga, mungkin double ini Pak ya, double hit ini. Sebagai pemilik bisnis Pak, sebagai pemilik bisnis atau leader, kadang kita kan mengambil keputusan ini harus tegas dan cepat, apalagi saat krisis. Terus masalahnya sebagian dari kita kesulitan mengambil keputusan yang tepat karena sulit memprediksi kapan nih COVID ini berakhir, kemudian kapan keputusan harus di lockdown, kapan karantina wilayah atau PSBB. Itu kan pengumumannya di sebagian tempat kan belum jelas itu. Gimana Pak mencikapnya? Biar ini keputusannya harus tepat kan, kita harus update terus gitu loh maksud saya. Ya. Jadi memang ya berat ya, hampir semua orang mengatakan hari ini berat. Tapi bagaimanapun kita seorang leader, tugas pemimpin adalah memastikan organisasi itu berjalan. Itu yang utama. Jadi tim kita juga bisa survive, bagaimana memanage tim kita agar bisa beraktivitas efektif. Itu adalah tugas kita sebagai leader ya, memastikan bahwa aktivitasnya itu, karena bagaimanapun sekarang harus benar-benar efisien ya. Iya Jadi benar-benar.
Jadi kita harus memastikan tim kita berjalan dengan efektif, tidak ada pemborosan, dan kalau bisa terbuka juga dengan tim. Jadi kondisinya hari ini seperti ini. Seandainya terjeleknya pun, kalau terjeleknya kita harus merumahkan, yuk kita usahakan jangan dulu lah. Saya kebetulan ya alhamdulillah belum sampai merumahkan ya, walaupun mungkin sekitar berapa tim kita kan belum banyak ya. Tapi kalau yang timnya sudah ratusan mungkin pusing juga hari ini. Tapi ya agak berat itu sebetulnya. Kita harus pinter-pinter meyakinkan tim bagaimana bisa bekerja dengan efektif, melihat keuangan kita harus selalu rajin ya, harus setiap saat. Bagaimana ke depannya masih bisa apa enggak, itu yang kalau saya seperti itu yang utamanya. Jadi amunisi harus kuat. Amunisi harus kuat. Ini buat teman-teman yang ikut nyimak ini, kalau mau bertanya silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan pilih, saya bacakan agar bisa dijawab oleh Pak Anjar ini ya. Lanjut Pak, ini sambil nunggu pertanyaan teman-teman. Ini ada sebagian teman-teman ini yang ekstrim tutup bisnisnya, ada juga yang PHK, ada juga yang ganti bisnis sementara untuk menyelamatkan bisnisnya. Mungkin ada pengalaman dari Pak Anjar atau teman-teman TDA saat ini, mungkin dari grup TDA pusat atau yang di grounded tadi Pak Anjar sudah cerita itu. Oke, jadi ini sedikit cerita saja. Kemarin itu TDA ya, saya masih lihat di Facebooknya. Awal-awal itu menutup beberapa outletnya yang di Malang itu, beberapa outlet karena posisinya memang dijadwalkan, mungkin di planning itu hanya sampai dengan bulan April Mei ya, maksimal April. Ternyata hari ini pemerintah pun siapapun belum bisa memprediksi kapan berakhir. Sehingga hari yang kemarin itu ada tutup 7 outlet, hari ini dibuka lagi lah ya. Dengan konsep yang berbeda. Itu hanya jualan misalkan malah strudel, hari ini sudah ke arah frozen. Frozen. Ya, oh itu bisnis kuliner maksudnya. Iya, kuliner. Itu artinya merambah, sebetulnya dia adalah pusat oleh-oleh. Hari ini merambah ke sayuran, ke makanan frozen food seperti itu. Tapi tetap harus hati-hati lah ya. Hari ini bagaimanapun ada regulasi yang mengatur tentang frozen food. Ini mungkin teman-teman yang mau bisnis. Hari ini kan frozen food lagi naik juga ini. Ya, itu ada izinnya Pak ya. Ada izinnya ya itu. Ready to eat ya. Nah, itu harus, kemarin sudah di pembahasan di nasional bahwa salah satu kendala ya. Jadi kita kan pinginnya teman-teman UKM itu langsung dikasih label, dikasih merek seperti itu. Ternyata ada juga kemarin yang mengingatkan kalau bisa jangan, karena itu nanti melanggar gitu. Kalau bisa dibungkus tetap, tapi tidak dikasih label yang seperti di pasarnya sudah ada, yang sudah ada izin lengkapnya. Wah, hari ini pokoknya jualan saja dulu gitu ya. Pokoknya jualan, tapi regulasinya harus dipikirkan juga biar tidak melanggar itu ya. Ya, sebetulnya di TDA sebetulnya ada juga beberapa program beli TDA. Kita harus galakan juga seluruh masyarakat sebetulnya. Jadi kita harus bisa membeli tetangga kita, terus teman kita. Jadi itu yang harus kita coba mainkan. Minimal salah satu komunitas misalkan ada 100 orang, perputaran uangnya ada di situ, sudah lumayan bisa menggerakkan. Saling membeli produk teman, saling membeli produk teman. Itu yang beli harus TDA. Beli TDA. Program, ya. Terus Pak? Ada lagi itu yang kalau bisa bukan hanya sesama beli TDA juga, harus sesama tetangga juga. Bagaimana iya, benar-benar. Harus kita juga misalkan lihat tetangga misalkan punya produk siapa, ya kita coba untuk menaikkan lah, minimal ada perputaran keuangan. Itu yang hari ini paling aman ya di situ. Iya. Kalau di Indonesia kan unik ya. Saya kemarin diskusi dengan teman-teman itu juga, UKM di Indonesia lebih cenderung lebih kuat dibandingkan di luar negeri. Itu kesimpulan yang kemarin. Wah, ada Pak Firman ini. Ya, iya. Mas ada. Anjas. Hadir iki.
pendukungnya Pak Anjar banyak ini. Nanti Sama. kita teman-teman silakan tanya ya, tanya di kolom komentar nanti biar dijawab Pak Anjar. Sambil nunggu ini Pak. Ya, lanjut Siap, siap. lagi. Mungkin bisa diberi saran, prioritas apa yang harus diambil teman-teman pembisnis saat ini dalam melewati ujian ini, dan bagaimana seharusnya kita sebagai leader menyelesaikan masalah yang penting mendesak atau penting tidak mendesak. Saat ini yang prioritas utama apa sih gitu loh Pak, yang mungkin ada gambaran dari Pak Anjar bagi bisnis teman-teman masing-masing ini. Kita lihat dari skala bisnisnya ya, kalau masih masih CEO UMKM. ya, UMKM mungkin yang masih di-handle semua sendiri, yang penting masih bisa jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi menjaga cash flow tetap aman. Bagaimanapun hari ini kan kita nggak tahu sampai kapan berakhir ya. Jadi minimal tabungan kita atau cadangan keuangan kita ya masih bisa aman untuk beberapa bulan. Apalagi kalau yang sudah punya tim ya, minimal tim kita bisa digaji untuk 3 atau 4 bulan ke depan ya. Itu yang agak berat sebetulnya. Jadi kalau Tapi hari ini kita kebayang-bayang itu loh Pak, Ramadan ini kan sudah tiba Ramadan, habis ini THR. Ini yang senep ini owner-owner ini pada senep ini ya, melihat itu. Di samping harus bertahan, tapi ada bayang-bayang THR, ini habis ini ya. Gimana Pak? Iya, ya itulah salah satu kita harus memantau kekuatan cash flow kita ya. Karena bagaimanapun itu salah satu THR, salah satu faktor ya itu juga. Terus juga kan di bulanan kita ya, operasional, terus gaji karyawan, itu kan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditekan ya. Nah, kalau bisa berubah, biasa menjadi fixed cost ya, biaya tetap itu Iya tetap. dirubah menjadi variable cost. Misalkan Digeser. misalkan gaji karyawan dulu menggunakan gaji pokoknya sekian, sekarang ditambah lagi menjadi misalkan sistem bonus, misalkan seperti itu. Iya, iya. Itu bukan kita zolim terhadap mereka, tapi ya memang itu Keadaannya pilihan begini. ya. Kita harus memilih mana yang paling efektif. Kalau kita mati sama-sama atau mati kamu saja, saya hari ini adalah pilihan. Paling berat adalah leader adalah memastikan organisasi itu bisa berjalan. Itu yang berat ya. Nah, Iya, iya. kita harus memahamkan kepada tim kita bahwa itulah kondisi terjelek kita. Seandainya sampai bisnis kita mati, ya kita nggak ada penghasilan semuanya. Atau kita terjeleknya adalah ya misalkan kemampuan organisasi, kemampuan bisnis kita hanya membayar separuh, ya separuh dulu. Nanti kalau misalkan ada, insya Allah kalau misalkan sehat, bisnis kita juga bisa dikembalikan di lain waktu, misalkan seperti itu. Itu kan komunikasi kita terhadap tim ya. Itu harus kita lakukan, kita nggak bisa. Itu yang perlu ya menurut saya di situ. Ya, Nggak kalau sarana Cakrawala sendiri, apa ini prioritasnya Pak? Bulan ini atau bulan depan atau 3 bulan lagi? Jadi rencana jangka pendeknya apa gitu, mungkin bisa di-copy sama teman-teman ini. hari ini kita fokus tetap Atau tabungannya Pak Anjar masih banyak lah, setahun depan santai gitu ya. Pripun Pak monggo Pak? ya bukan tabungannya saya, itu tabungannya Cakrawala ya. Tabungannya negara. Tabungannya negara, jadi saya kan hanya dibayar dari Cakrawala. Jadi ya itu tadi, kita masih fokus ke salah satunya misalkan di penerbitan kita memaksimalkan stok-stok barang yang harus kita jual modal ya. Kita ada juga jual hampir 70%, ada buku-buku yang stok lama. Nah, bagaimana stok itu berkeluar. Sebetulnya buku bagus juga, masih baru, cuman ya kita harus menjaga itu gitu loh. Kedua tentang persediaan kita hari ini stok omnem semua lah ya. Kita jaga stok omnem, kira-kira stoknya aman atau tidak, barang mana yang perlu kita keluarkan secepatnya. Itu harus. Kedua, order pun kita harus hati-hati ya, benar-benar harus hati-hati. Artinya
tidak dulu kan kita order asal aja, asalnya hari ini ada kalkulasi lagi, kira-kira laku atau tidak, atau kedua menjadi stok mati atau tidak, itu lebih detail lah. Kita belum tahu kapan selesainya hari ini. Itu Mungkin yang itu lah. cuci gudang itu jual minus atau yang penting HPP balik gitu? Yang cuci gudang atau jual rugi mungkin? Ada jual rugi juga ada, Yang jual penting HPP juga ada. inventory jadi cash gitu Pak ya hari ini ya? Ya, jadi kalau mau buku obral saya ada banyak itu, Lek. Berapa Oh kardus gitu itu. ya, Hari ini kita lagi cek semua, keluarkan semua, dikeluarkan semua. dikeluarkan harga persahabatan ini ya. Itu ya salah satu strategi kita untuk Ya, siapa tahu juga nanti teman-teman lagi butuh buku hiburan juga, buku-buku sambil yang di rumah baca-baca buku ya gitu ya. Daripada nonton-nonton nggak jelas, kecuali nonton webinar ini kan jelas ya. Baca buku-buku nggak jelas. Terus buku ya, sembarang-barang ada lah ya. Ini Pak Anjar ini pokoknya kayak Gramedia atau Gama sih 11-12 lah ya. Cuma mainnya online juga mungkin ya. Atau ya, ya. gerilyanya kemana-mana gitu ya. Oke Pak Anjar, mungkin jika terpaksa tutup ya, mungkin ada sebagian teman jika terpaksa tutup dulu sementara bisnisnya untuk menunggu keadaan pulih dan membuat kita ganti bisnis sementara, jualan produk yang laku, nggak perlu gengsi ya menurut kita kan nggak harus gengsi, penting kondisinya saat ini kan nggak memungkinkan juga. Mungkin ada tanggapan dari Pak Anjar atau sebagian teman-teman yang mengambil keputusan ini bagaimana Pak menurut jenengan? Pokoknya dodolan apa saja, palu gada gitu loh. Pendapat jenengan pripun nih? Ya sah saja, menurut saya sah-sah saja. Hari ini misalkan saya lihat kemarin Pak Le juga jualan apa namanya, masker ya, masker ya, saya Masker, lihat itu. Ya, masker jualan karena itu teman-teman penjahit kan ya pada susah juga jualan baju hari ini gitu ya. nah itu salah satu. Ini Jadi kan harus terus Pak, monggo Pak. harus kita kan harus tetap fight ya, kita nggak boleh menyerah ya. Dengan gara-gara seperti ini terus kita nangis kan ya malah bingung. Kira-kira apa yang bisa untuk kesehatan organisasi kita, kesehatan bisnis kita, apa yang harus bisa dilakukan? Ya tugas pemimpin kan harus memastikan itu. Kita harus Iya iya bisa bener. mikir ya, tugasnya kan Ngayomi. memastikan ngayomi iki piye carane ben jangan sampai tutup, apa yang harus dilakukan. Kalau memang biasanya misalkan dia jadi office ya, dia di kantor hanya tukang ngetik, ya sekali-kali lah hari ini kan tidak untuk misalkan ngangkat barang kan ya ora apa-apa. Ya memang Iya kondisinya harus seperti itu. Kita harus iya iya. pahamkan ke teman-teman. Yang jelas, eee, kita harus yakinkan, jadi kita sebetulnya hari hari ini lebih ke introspeksi diri ya, introspeksi organisasi, terus juga lebih banyak sedekah lah itu kayaknya. Sedekah. Untuk Melihat iya itu. melihat kembali mereview bisnis kita gitu Pak ya. Jadi kita Iya, punya apa yang bisa kita lakukan, mungkin kayak gitu ya. iya, jadi bagaimana kita bisa bertahan itu sudah hebat. Ini yang harus harus, jangan sampai ada misalkan PHK, ya itu kalau kalau terpaksa ada PHK pun ya ya mohon maaf, itu memang sebuah tindakan yang harus dilakukan gitu. Tapi ya harus kita jaga dulu lah kalau bisa. Kalau memang teman kecuali PHK itu memang orangnya tidak produktif ya, ada Iya masalah. iya. Mhm. Kita bukan lagi misalnya memang orang ini sudah tidak bisa dipertahankan, ya beda lagi. Tapi kalau Atau mungkin memang kalau di cakrawala itu orang yang nanti nggak cakrawala ya, mungkin ada orang yang ya, terpaksa di PHK tapi dibekali gitu, Pak. Dibekali ilmu bisnis supaya kita melepas tapi nggak cut sewaktu-waktu gitu loh, tapi dia masih bisa mengais rezeki sendiri gitu. Pripun, Pak, kayak gitu, Pak? eee, lihat-lihat masalahnya dulu, lihat-lihat Mhm. masalahnya. Kalau memang karyawan itu baik, memang produktif, ya menurut saya tidak, kita tinggal menggeser saja mungkin bisa. Tapi kalau memang bermasalah, memang tidak bisa dijaga, ya
ya itu sudah beda lagi kasusnya. Kalau memang usaha kita sudah nggak bisa dipertahankan, kita harus tutup, ya mungkin hari ini bisa menjadi mitra saja, Jadi mitra bisa ya. jadi mitra. Ya, Iya, iya. apa-apa. Kalau memang terpaksa harus gitu ya. Nanti Mm. lain waktu bisa kita join lagi seperti itu. Ya kita lihat kondisi masing-masing perusahaan kan beda-beda ya. Iya, iya. Dengan pasti masalahnya Yang penting beda. diajak komunikasi ya, yang penting gitu ya. Ya bagaimanapun, tapi saya yakin lah di Indonesia lebih kuat daripada di negara lain. Saya yakin Kenapa, itu. Pak? Kenapa, Pak? Kok bisa gitu? Yang pertama, solidaritas kita itu tinggi. Gotong royong. Indonesia punya Ya, gotong royong ya, yang tidak gotong royong. dipunyai bangsa lain. Di hari ini misalkan di tempat saya di perumahan itu setiap Rabu, setiap 1 minggu sekali kita ada kerja bakti itu ya. Nanti ada juga nyumbang seperti itu yang nyumbang. Artinya dijaga bersama-sama. Kalau ada yang ada juga bisnis bersama-sama. Artinya masih masih bisa lah. Beda dengan negara lain yang mungkin secara individualnya tinggi ya. Jadi mungkin saya yakin Indonesia bisa lah, saya yakin. Misalkan saya dengar jenengan misalkan walaupun di bandar ada masalah mungkin teman-teman yang lain akan kepikiran. Tuh saya yakin di situ. Kalau di tempat di negara lain saya nggak tahu. Ini ada komentar. Lanjut periode, 2 periode. Wah, ya, dari Arga ini. Lanjut 2 periode, Pak. Kemudian ada Tanto Yahya, hadir Kang, gitu ya. Teman-teman silakan yang tanya ini nanti tak bacakan di sini biar dijawab Pak Anjar. Ada ini Isa ini dari Facebook ini. Pak Anjar, hehehe, ya, gitu ya. Oh, mantap, terus ada lagi siapa lagi ya? Pak Firman sudah tadi ya. Mas Heri nih, Mas Heri hadir, Heri hadir. Masya Allah. Pucuk gunung hadir, pucuk gunung di ya. Waduh ya. Lanjut lagi Pak Anjar. Dari sisi UKM, mungkin ada saran dari Pak Anjar bagaimana mengatur cash flow ini buat yang bisnisnya yang masih bertahan nih cash flow-nya apa ya dulu gitu ya. Yang penting iso makan dulu apa gimana. Apakah asal masih bisa jalan sampai akhir tahun ini, yang penting hidup, atau mungkin ada tips buat teman-teman ini Pak, monggo Pak. Buat cash flow-nya UKM kan kadang-kadang nggak ada laporan keuangan gitu Pak, UKM, teman-teman UKM ini. Ya, aduh repot juga ya kalau nggak ada laporan keuangan. Ya, minimal memisahkan ya, kita akan selalu memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha itu yang utama. Jadi kalau memang masih disamakan uang pribadi dan uang usaha ya minimal memantau kebutuhan pribadinya itu per bulannya itu berapa. Kalau misalkan ada UKM yang masih nyampur ya duitnya, ya misalkan kebutuhan harian untuk listrik, untuk makan dan sebagainya, misalkan 1 bulannya berapa, ya dikalkulasi saja dengan pemasukan yang hari ini didapatkan setiap hari gitu ya, kira-kira nyucuk atau tidak. itu yang logis ya, itu yang kegiatan yang logis. Tapi tetap kita yakin bahwa ada Allah ya, kalau saya sih seperti itu. Jadi tetap misalkan walaupun kita kurang, misalkan kita tambah dengan sedekah, siapa tahu. Kan kita juga nggak tahu. Ada lubang-lubang lain yang bisa, atau ada sana lain yang bisa menutupi dari itu. Ya, ya, benar. Sedekah seperti itu. Walaupun kondisinya hari ini agak berat ya, ya semampu kita lah. Kita mampunya berapa ya kita sumbangkan, atau beras atau apa ya. Kan kalau saya sih kayak gitu. Ya. Bagi tapi nggak ngomong. Terus pokoknya tak dapatnya lah gitu aja. Ya, program di kelas webinar ini Juragan Online juga semuanya nanti kan modelnya donasi, ada kelas yang free, ada kelas yang berbayar. Nanti kita mulai besok sampai seterusnya ini nanti ada pengumumannya. Teman-teman yang belum join silakan hubungi nomor WA yang tertera ini di running tag atau di pojok kiri atas ya. Nanti tanya jadwal-jadwalnya. Ini Pak ada yang
Bandung hadir, Masya Allah, Bandung hadir. Ada lagi yang mana ini? Mas Purnomo Nganjuk hadir. Aduh, luar biasa ini dari se-Indonesia ini, Pak. Fan-nya Pak Anjar semua ini mungkin ya. Ini lagi Pak, ini kadang pemilik bisnis itu tidak punya kemampuan human capital management ya, mengelola tim. Bagaimana kita berkomunikasi, handle tim yang ada di bawah kita. Apakah kita perlu sampaikan kondisi yang sebenarnya atau hanya jajaran atas saja, misal manajemen yang level atas saja, yang bawah pokoknya kerja, tidak usah diberitahu, atau semuanya kita sampaikan ini kondisi sebenarnya intern perusahaan ini. Gimana Pak? Ini berkomunikasinya gimana? Menyeluruh atau sebagian atau biar mereka tenang atau gimana Pak? Ya, kita lihat masing-masing organisasi ya. Jadi kalau misalkan timnya masih 2 atau 3, mungkin bisa dijak ngomong sambil makan, misalkan seperti itu. Artinya kan sebetulnya mereka kan juga memahami lah, kalau paham juga gitu ya. Kalau nggak paham, dijelaskan nggak paham, ya mohon maaf, jadi nggak bisa gabung ya sudah, mohon maaf gitu aja lah. Kita ikhlaskan saja lah gitu. Tapi jelas kita kan bukan tujuan untuk menzalimi mereka. Kan kita memang kondisinya harus sama-sama jalan, bagaimana kita organisasi bisa survive ya hari ini, yaitu yang utama. Jadi kita kalau memang levelnya sudah level ada manajemen, ya kita bisa dari level manajemen dulu, diajak ngomong. Kalau sudah levelnya masih satu tingkat, ya misalnya dari kita langsung di bawahnya, ya itu ya masih mudah ya. Kalau sudah ada level di atasnya, kita ada manajemen, tentu kita ajak ngomong dulu yang level manajemen. Minimal supervisor lah. Supervisornya ada kan, ya dijak ngomong, ini posisi ini naik biaya yo. Harus pray dulu semua, atau seperti apa, posisi keuangannya kayak gini nek. Artinya resiko yang terjeleknya itu tadi. Kita harus membagi beberapa resiko ya. Resikonya api kayak ini, resiko sedengan seperti ini, resiko terjeleknya seperti ini. Yuk kita opsi-opsinya itu kita coba siapkan. Kalau seandainya disampaikan ya ke tim kita ya. Iya, terutama yang tim yang bisa diajak ngomong ya, kan ada beberapa tim yang mungkin levelnya pokoknya nggak mau tahu lah, yang penting aku dibayar itu ya, ngomong, kita ajak ngomong. Levelnya sudah bisa paham dengan kondisi kita, resikonya seperti ini ya, itu tadi kita resiko A, misalkan kita bayarnya cuma sampai besok, karena lihat keuangannya seperti itu. Resiko menengah misalkan hanya untuk sebulan ke depan. Ketika sampai dengan kita nggak bisa bayar lagi, terus piye nih nggak bisa bayar lagi, kan harus diomongkan dari depan. Yo nangis bareng aja Pak ya, dikumpulin ya nangis bareng. Nangis bareng ayo. Mungkin Pak, kalau menurut Pak Anjar ini prediksinya sampai kapan Pak? Sampai Agustus apa sampai akhir tahun apa sampai tahun depan? Melihat kondisi nggak bisa saya sendiri nggak bisa memprediksi. Pokoknya saya nggak mau mikir ke situ lah. Sampai kapan, yang penting kita melihat ke dalam diri kita aja. Malah menurunkan imun, Pak. Menurunkan imun, Pak. Jadi kalau prediksi pemerintah misalkan sampai dengan tahun depan ya, kan kalau dari presiden itu menyampaikan sampai tahun depan, Desember lah. Jadi 1 tahun ini benar-benar kita antisipasi. Yang penting jangan di kota kita sampai terjadi penutupan PSBB ya. PSBB. Penutupan skala besar. Ya. Berskala besar. Sudah seperti itu sudah menurut saya harus strateginya beda ya. Artinya usaha sudah harus tutup, gimana lagi? Itu yang harus terjeleknya kan gimana kalau seandainya kan walaupun produksi kita misalkan masker, tapi akses jalan itu dibatasi. Tidak bisa ngirim rumah nggak bisa masuk. Itu
Ya harus terjalannya kan persediaan makanan toh yang bisa bertahan, wis. Iya. Pertanyaan kemarin teman-teman, apakah bisnis kantornya masih buka, masih ada atau tidak? Bener. Tapi bisnis makanan nih kayaknya masih dibutuhkan terus, Mbak. Cuma mungkin distribusinya yang perlu dipikirkan teman-teman ya, gitu ya. Kalau dulu orang harus dine in atau nongkrong kemana, yang nongkrong-nongkrong nggak boleh. Mungkin delivery order, frozen food tapi yang delivery order gitu ya. Ya, hari ini pakai WA ya. Kalau saya hari ini fokus ke customer yang menjadi loyal kita. Jadi kalau saya benar-benar di data, customer yang menjadi database kita, yang diotak-atik lagi apa yang menjadi kebutuhannya, terus kita harus back office lagi, kembali ke data awal. Customer kita yang sudah loyal itu berapa sih? Misalkan seperti itu. Coba biasanya langganan A, coba digeser ke langganan B, ke produk A, digeser ke produk B, kira-kira masih bisa atau tidak. Yang Cross penting selling gitu ya. Cross cross selling dari selling, awal. ya. Nah, Itu kan yang penting kita mudah. Jadi kalau hari ini menambah konsumen, saya kemarin hari ini harusan briefing dengan teman marketing ya. Hari ini kalau nambah customer baru agak berat karena yang pertama kita masuk ke lembaga, masuk ke customer kita pun nggak ada orang. gak Terus ada mau orang. ditemani siapa? Ditemani Sekolahnya siapa? libur semua. Iya, benar. Di hari ini yang paling bisa dilakukan adalah mengulik lagi data-data Database pelanggan kita kita ya. yang database kita, coba digeser dikit aja. Jadi produknya A dimasuki produk B, kira-kira yang masih satu industri malah lebih enak. Misalkan saya di Cakrawala yang kebutuhan kantor ya. Dulu kita ada ATK, hari ini saya produksi apa namanya itu, cuci tangan ya, cuci tangan. Hand sanitizer, bukan Pak? Yang embernya sama tempat duduknya itu. Oh, kayak baskom ada kerannya gitu ya? Ada keran gitu. Nah itu kita stoknya banyak, kita main di situ, terus juga apa namanya, untuk nembak apa namanya itu, termogan ya namanya, termogan, Termogan. Jualan juga? termogan, ada juga. Kabeh didol Terus gitu Pak. lah kan Oh iya, kan biar bertahan hidup itu. Tapi iya, menggunakan database, produk yang lain, tapi produk yang dibutuhkan sekarang nggak masalah, Pak, ya? nggak Jadi kan masalah. dulu kan beli buku ini ditawarkan termogan kan ya, tapi ada juga yang beli mungkin ya? Ya, kan hubungan kita dengan customer kan tidak ada masalah ya, baik-baik saja. Cuman kan caranya adalah kebutuhan mereka juga berubah hari ini. Heeh, bener. Nah, kalau ketika perubahan itu berubah, masa kita harus ngeyel ke satu produk yang memang mereka tidak butuhkan. Heeh. Nah, ya tinggal kita pinter-pinter bisa merubah. Kita sampaikan ke tim, misalkan kayaknya yang lagi laku ini deh, misalkan biasanya kan kita jualan ini, coba ditawari ini kira-kira seperti apa. Mhm. Kalau di tempat lain misalkan harganya ini keunggulannya, tetap kita sampaikan keunggulan seperti ini, terus punya berbagai macam lah. Kita cuman menggeser sedikit aja sebetulnya. Ya, added value, produknya diedit sedikit ya? Ya tetap tetap ada, bukan kita merubah pola ya, merubah pola. Misalkan Ya, ya. dari eh, dulu yang hanya online seperti itu, kita coba disenggol lagi seperti apa. Hmm. Surabaya hadir Masya Allah, Andi Firmansyah. Tulungagung hadir, Cahyo Samudra, Masya Allah. Ini dari semua penjuru dunia ini Pak ya. Yang penting teman-teman coba lebih, karena masalah di teman-teman berbeda sebetulnya. Jadi Heeh. masing-masing, jangan-jangan mereka tidak merasa punya masalah, hanya Gila, kita saja yang punya masalah. gila. Apalagi Jangan-jangan anak-anak online ini sudah terbiasa kerja di rumah itu ya, anak-anak online itu ya. Kayak gini kan orang yang offline dulu mungkin baru kaget kan anak online ini tiap hari di rumah ya.
Kerjanya ya di rumah. Oh, ini ada pertanyaan, Pak, ini kita bacakan ya. Buat teman-teman yang mau bertanya ini, monggo Mas Arga ini, ayo ditanya ini. Ya, ini ada dari Nirma Suryani, bagaimana memulai bisnis kuliner tapi sebagai reseller. Nah, reseller itu juga tidak usah produksi sendiri gitu. Tidak terlalu besar daripada kita produksi banyak terus susah jual ya. Mungkin Pak Anjar ada saran ini dari Mbak Nirma Suryani. Kalau bicaranya hari ini ya, bicaranya Heeh. adalah hari ini. Jadi kalau saran saya ya yang paling dekat adalah reseller yang dibutuhkan di wilayah terdekat dengan kita. Mhm. Di apapun kuliner apapun ya, misalkan tetangga saya hari ini jualannya jamu apa namanya itu, Jamu beras kencur, jamu temulawak. temulawak dan sebagainya. Coba Itu ditawarkan di wilayah lain misalkan. mhm. Artinya kan atau dibalik misalkan dari tempat lain masuk ke wilayah terdekat kita. Jadi saran saya sih bangun database apa namanya, database customer kita dulu. Jadi Mhm. kalau kita langsung istilahnya bertarung tanpa ada data, menurut saya agak berat ya hari ini. Menurut saya Ya, seperti itu. berarti teman-teman cari data, cari faktanya dulu ya datanya. Mungkin dari database yang kita punya coba ditanya ini sedang butuh apa ini, terus faktanya apa? Orang nggak bisa keluar, orang ekonominya menipis, jadi carikan produk yang pas gitu Pak ya mungkin ya? Baru Iya kita iya. carikan produknya gitu ya? Iya. Misalkan satu perumahan atau satu kerjaan misalkan, satu kantor atau seperti apa. Nah, misalkan ada tetangga kita yang jualan ayam bakar misalkan kemarin itu, Mas Mhm. Arga, misalkan seperti itu. Nah, nanti kalau saya jual di tetangga saya misalkan itu dikasih harga berapa, kan minimal kan, simpel ya, satu grup RT kasih tahu, "Saya punya jualan ayam," padahal saya hanya sebagai Mhm. reseller aja. Kan lebih aman, Rek, daripada kita Ya, benar benar. produksi belum tentu laku juga gitu. Laku. Mhm. Cari aman dulu lah, hari ini cari aman dulu. Yang penting ada penambahan gitu aja, ada Iya. ada keuangan itu aja. Mhm, bener Mungkin bener bener. Bu Nirma itu saran Iya, saya. coba nanti, Bu Nirma ini ngobrol-ngobrol dengan sekitarnya butuh apa, mau reseller apa itu nanti dibutuhkan ilmu juga gitu, tidak asal nanti kita keburu kulaan banyak terus nggak bisa jual kan ya mandek akhirnya investasinya ya. Betul Ada betul. lagi nih, ini ada yang tanya ini suhu juga ini Ahmad Bayhaqi, "Tanya dong deh," kayaknya kenal ini ya. Nggak perlu ditanya dia. Dia mentor saya itu. Mentor saya. Ini ada Pak Ishak Nasir ini. Pak Anjar, hehehehe. Dia Wah, master saya itu. Mas apa ini? Ada yang tanya ini. Pak, juragan online kan kemarin jualan masker, ketika jarang produknya yang beli rame, tapi barangnya sulit. Tapi sekarang ketika banyak produk yang beli jarang, bagaimana menghadapi kondisi itu? Di awal-awal jualan masker, sekarang ya jualan masker bawa aja gitu. Iya ya, pindah marketnya pindah saja ya, dipindah. Di Kediri sudah habis ya pindah di Tulungagung. Iya ya, tapi itu yang masih laku ya, sampai hari ini juga masih laku loh Pak, masker Pak. Nanti itu Iya betul. masih laku, mau ndak mau ya ya kita ya itu yang masih terjual ya bagi teman-teman yang ndak ada ide hari ini mungkin masker, frozen food, itu sudah pakai branding-branding orang sudah butuh itu ya. Langsung hajar saja yang penting cash flow-nya jalan gitu ya. Pripun Pak Jar gitu Iya ya? Pak. Iya ya itu tadi Pak, database harus tetap kita perhatikan ya, jangan nanti asal kulaan tok akeh prediksiku payu gitu ya, prediksiku Ternyata laku. Hanya memprediksi ya, jadi itu heeh, tidak punya data ya.
Kalau lebih aman itu misalkan, ya itu tadi, misalkan belinya harus 2 losin, bisa nggak kita ngecer untuk contoh dulu misalkan. Jadi kan paling nggak yo bukan malah jadi masalah baru nanti, stok macet malah jadi keuangan kita malah masalah. Tetap kalau memang sudah terpaksa punya stok ya itu yang jadi PR kita, bagaimana membuang atau menjual produk itu mungkin ke tempat lain atau ke wilayah pasar baru ya, yang belum digarap itu. Iya, benar. Berarti kan kadungkulaan piye cara buangnya, ya harus mungkin ada pasar yang belum digarap sama Mas atau Ibu tadi ya, tadi senggol lagi. Mungkin atau biasa jualannya di belakang rumah, kita coba di depan rumah gitu. Benar benar. Pokoknya di era yang tidak normal ini ya action-nya juga abnormal gitu ya. Di atas rata-rata ini action-nya, Pak. Karena ya memang keadaannya perang ini. Gitu Bisnis ya. ini mode perang gitu ya, mode survival mode gitu ya, bertahan gitu ya. Ada lagi mungkin yang Iya. bertanya? Monggo teman-teman yang mau bertanya lagi. Pak Bayaki tadi mau bertanya apa gitu ya, agak dilanjutkan. Dia orang pintar kok, nggak perlu tanya. Oh ya. Beliau nanti ngisi hari Senin insya Allah ya. Nah teman-teman nanti ikut terus saja, ini belajar pada suhunya ya, tidak usah kemana-mana. Pantengin channelnya Juragan Online, nanti ada sharing tentang laporan keuangan, internet marketing, kemudian bagaimana optimasi di sosial media, marketplace, peluangnya apa dari para suhu nanti. Teman-teman tinggal belajar saja, kita kerjasama dengan berbagai komunitas ini. Besok ini dari Kadin, Mas Yogi nanti yang ngisi ya, besok. Mantap. Suhunya Rahmadi Yogi, kemudian kita pokoknya gabungan ini dari KPMI, TDA, mana yang mau dijak bergerak ya, kita saling menguatkan lah, intinya begitu. Kalau enggak dari kita ya susah ya, nanti jalan sendiri-sendiri akhirnya ya enggak kemana-mana, malah guling semua. Gitu Pak, ini rencananya bikin webinar itu kemarin ya gitu, saling menguatkan lah tujuannya begitu. Mungkin dari Pak nanti bisa diusulkan Pak, saya harus ngundang siapa, undang ini nah. Saya sudah beberapa teman yang sudah saya agendakan untuk berbagi pada teman-teman. Yang terakhir ini Pak mungkin ya, kalau nggak ada yang tanya ini mungkin yang terakhir, buat teman-teman yang saat ini sebagai pemilik bisnis atau UMKM, mesti apa yang harus dilakukan? Mungkin yang bisa dijelaskan teman-teman yang baru join, belajar bareng komunitas TDA ini mungkin. Gitu. Oh, sebelum yang terakhir ini, Deng, di Pak Anjar tadi kan ada produk itu Pak ya, yang teman-teman walaupun masih di rumah tapi bisa produktif tadi Pak ya. Itu mungkin bisa diceritakan Pak. Nah, yang hobinya menulis, bagaimana kita bisa tulisan kita menghasilkan lah, bisa diterbitkan atau Cakrawala memfasilitasi tadi ya ceritanya Pak Anjar. Itu aja Pak buat teman-teman Pak, sambil nunggu pertanyaan yang masuk ini. Oke, jadi di Penerbit Cakrawala kebetulan kan memang punya program untuk pendampingan terhadap penulisan. Jadi tujuannya adalah semua orang bisa punya karya yang utamanya. Jadi yang pertama itu, jadi ada beberapa program. Yang pertama adalah mentoring penulisan. Targetnya adalah orang yang sudah punya keinginan untuk membuat karya ya. Jadi insya Allah buku kan bisa menjadi sarana kita ekspresi diri, untuk branding, untuk apa namanya, kan buku ada dua Pak, kita ada dua produk Pak, jadi buku cetak dan buku e-book ya. Jadi e-book kita juga ada aplikasi yang bisa dibaca di sana nanti. Jadi bukan hanya buku cetak, kita ada bisa di buku cetak dan buku digital, dua-duanya. Kita sama saja. Di hari ini sama saja. Yang jelas yang penting adalah kontennya, isi daripada adalah naskahnya tadi. Jadi materinya yang penting. Materi itu bisa ada. Nah, dalam bentuknya kan harus ada
naskah sampai dengan jadi, itu yang utama. Nah, kita ajari, bukan kita ajari, kita dampingi sampai dengan dia bisa. Jadi ada namanya kelompok ya, kelompok mentoring yang nanti di situ dibantu oleh satu orang mentor yang punya pengalaman. Nah, itu tujuannya yaitu tadi membangkitkan, terus mengeluarkan ide-ide, ataupun bisa konsultasi, aku bingung mau nulis dari mana dulu ya, nah, nanti tanya juga. Itu targetnya ke sana. Sampai dengan targetnya 3 bulan harus punya buku, harus punya karya, itu targetnya. Itu yang jadi hari ini kan teman-teman dosen, teman-teman guru banyak aktivitasnya di rumah. Ya, Nah, benar. mungkin makanya kita coba untuk lari ke sana. Kita online, Le. Kita online. Kita hari ini konsultasinya online. Karena dilarang untuk bertemu. Ya, social distancing. Iya, jadi hari ini bisa banyak menggunakan aplikasi ya. Bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Zoom meeting, bisa menggunakan banyak aplikasi yang untuk support ke sana. Intinya adalah teman-teman yang pingin membuat karya, kita bantu lah untuk ke sana sampai dengan jadi gitu lah. Jadi kan Cakrawala kan anggota IKAPI juga, Le. Apa itu, Pak? Bisa jelaskan buat teman-teman yang belum. Jadi IKAPI itu Ikatan Penerbit Indonesia. Nah, nanti bukunya kayak ada ISBN-nya gitu, Pak ya? Ya, jadi biasanya kalau guru atau dosen kan untuk menerbitkan kan salah satu untuk verifikasinya adalah dia penerbit yang terdaftar di IKAPI. Yang IKAPI. Kita salah satu membernya juga. Dia ada terdaftar di IKAPI juga. Juga terdaftar di buku ya, itu buku elektronik. Jadi, kalau bisa dibaca juga di perpustakaan daerah, misalkan Kota Kediri ada bukunya Cakrawala juga di sana, e-booknya. Jadi pakai aplikasi, hanya pakai HP kayak gini. Nanti bisa dibaca seperti itu. Nah, bukunya itu dalam bentuk fisik dan semacam e-book gitu ya, atau PDF gitu, Pak? Dan itu dimasukkan ke semua perpustakaan online jaringannya Cakrawala gitu? Ya, itu dari ya kita kan punya jaringan nasional juga ya. Jadi kita masuk di jaringan distribusi nasional juga masuk, jaringan buku-buku cetak juga masuk, buku e-book juga masuk. Jadi seluruh buku yang kita cetak, ya kita coba masuk ke sana. Itu tergantung dari naskah tadi. Kalau naskahnya memang bagus, banyak orang yang suka, tentu ya dapat royaltinya besar. Tapi kalau bukunya biasa, ya tentu kita nggak bisa memaksa ya, karena itu bicaranya adalah asal. Jadi tetap nanti sama dengan buku yang biasa. Jadi ketika diterbitkan kita ya dapat royalti, dapat bisa menjadi istilahnya penghasilan juga, Le. Berarti ada menjadi royalti. ajang penghasilan. Ada sama. Saya menyarankan teman-teman yang punya keahlian itu di IM ya, internet marketing kan sebetulnya ilmunya hari ini banyak banget, hebat-hebat ya. Kayak Pak Kiki juga tadi itu. Pak Kiki harusnya kan konsultan, harusnya punya branding buku ya. Wah, bener itu. Nggak usah ngomong, tapi kalau lihat materi saya di situ, ini kan keren loh. Ya, ya. Buka halaman sekian bab ini gitu ya. Iya. Atau misalkan kalau pakai aplikasi ya, kita bisa scroll, nanti tinggal di copy di bab ini sampai bab ini, terus kita share di WA, itu juga bisa. Ada aplikasinya juga ya. Sebetulnya yang penting adalah materi itu yang penting. Kayak misalkan Sigit jago di di Facebooknya apa di Instagram, Instagram. Bikin konten Instagram itu dibikin tutorialnya, bukunya itu bisa, Pak ya? Buku itu kan bisa dibentuk buku cetak, kan bagaimanapun teman-teman hari ini masih banyak yang suka buku cetak juga banyak. Ada juga yang hobinya di buku digital gitu juga, nggak masalah. Itu kan hanya alat saja yang bisa. Tapi intinya adalah materi tadi.
Misalkan kayak apa tadi yang dulu di BRI siapa tadi Ishak ya, Mas Ishak ya. Itu Ya. kan jago melihat peluang di Optimasi search website ya. engine. Ya. Nah itu kan banyak orang yang nggak tahu mungkin bisa saja Iya. dengan menulis itu nanti terkenal dia menjadi wah jadi pembicara di beberapa nasional misalkan. Wah itu sebagai media branding juga. Iya, Mas benar-benar. sekaligus sebagai ladang ibadah. Artinya Iya. kan banyak juga orang-orang besar yang menulis buku ya hari ini. Sampai hari ini kan masih hari ini cuman menurut saya buku bukan bukan mati tapi dibagi dua hari. Jadi ada yang buku cetak dan buku reguler. Itu bedanya di jenis kontennya saja. Itu Ini yang perlu. tadi Aziz TV, terima kasih Pak Anjar jawabannya. Semoga Pak Anjar selalu diberi kesehatan, Pak Anjar. Amin. Amin amin. Kemudian ini ada pertanyaan dari Arga Wibowo. Pak Anjar, bisnis apa yang cocok di daerah pegunungan? Hehehe. Apa? Duren, Lek. Di daerah Medawa ya bakulan duren. Apa Pak? Dijawab apa ini Pak? Bocahnya nyimak ya, bocahnya. Dia bukan gunung, tapi super gunung. Nah. Tapi Medawa kena lockdown juga ya, nggak bisa pariwisata kayaknya terpukul juga. Kayak yang dolan rono, Lek. Dan ini ada Ya, cerita lucu ya. Hari ini di daerah saya di perumahan itu ada namanya kelompok hidroponik ya. hidroponik. Hidroponik. Oh, di Iya Facebooknya ya. kemarin saya lihat. Ya, saya nge-share itu Itu jualan gimana? macam-macam. Hari ini sayurnya selalu habis, Le. Hari ini selalu Masa habis. delivery order apa orang datang ke sana? Metik sendiri, Medek sendiri. metik sendiri. Ngambil pilih sendiri, jadi masih untuk di hidroponiknya diambil 3 kilo gitu. Itu kan enak, Le. Oh. Kalau misalkan di tempat jenengan kan banyak itu kan lahannya yang kosong itu dikasih berapa titik itu kan nggak repot kayak nanam di sawah ya. Iya. Pakai pipa-pipa itu dialirkan air gitu Pak? Iya, pakai pipa, ada pompanya. Yang jelas hidroponik kan kayaknya lebih enak ya. Sayurannya katanya sih, katanya saya juga belum ada penelitian kan. Dan orang sekarang kan sudah intens ke kesehatan gitu Pak ya, produk kesehatan, sayuran lebih higienis tanpa itu ya, mungkin jadi alternatif ini buat teman-teman. Caranya piye Pak? Gabungnya atau Nah, jadi ya reseller? nanti atau perlu dibuatkan di tim kita kan ada tim teknisnya, Pak. Ada tim Oh iya. teknis yang menangani di bidang pembangunan infrastrukturnya. Jadi nanti kalau perlu ya nanti saya coba komunikasikan dengan tim teknis Iya ya Pak, tak undang Pak. dibuatkan. Kita interview saja Pak di sini Pak, nanti kapan di-link-kan Pak Anjar aja, biar teman-teman yang di rumah bisa belajar. Oh. Nah itu, kalau kayak harga tadi kan wah banyak itu. Ya bisnisnya banyak itu Mas Arga itu. Ya duren, ya apa aja itu. Ini ada pertanyaan dari wong ganteng, Pak Anjar, untuk proyek seperti digitalisasi arsip pada musim corona kayak gini masih ada lead masuk enggak? Dari Pak Ishak Nasir ini. Suhu ini diomongin langsung komen. Proyek digitalisasi. Semua proyek kan hari ini pemerintah kan memangkas hampir seberapa banyak ya coba. Pemerintah mungkin mengalihkan ke dana kesehatan mungkin Pak ya, proyek-proyek kayak gitu. Jadi hampir semua, makanya itu tadi mungkin infrastruktur, terus pendidikan termasuk kita juga terdampak juga. Kalau pengadaan buku itu jelas pengadaan banyak yang dipotong, banyak nggak ada kegiatan hari ini. Kebayar pun enggak Pak yang dulu-dulu itu kebayar pun enggak? Atau Ya sudah? kan ini di awal tahun. Jadi kita kan awal corona kan di bulan Maret ya kemarin ya. Pengumuman resminya tanggal 2 atau 3 Maret itu ya dari Pak Presiden.
Ya, jadi kan kita memang proyek kalau di pemerintah kan belum begitu banyak ya, yang negara keuangannya masih banyak yang belum dipakai gitu loh. Jadi ya paling kegiatan ini banyak ditunda atau bahkan dibatalkan. Termasuk kayak digitalisasi yo hilang mungkin toko akunnya. Nggak ada kegiatan. Cari kegiatan yang lain aja, Le. Gitu ya. Ini ada yang tanya ini. Kholida Fatima, kalau ATK apakah masih oke? Sekolah kan liburan. Pak Anjar ini kan juga ATK, sekarang ganti buku yang apa Pak itu Pak? Cerita dong Pak. ATK-nya laku udah Pak. Tapi kan anak sekolah di rumah kan tetap dapat tugas loh Pak. Kadang-kadang saya juga, anak saya, ya belikan busur, belikan kertas ini untuk mengumpulkan tugas itu juga. Jadi mungkin masih laku Pak ya? Gimana Pak Anjar? Ya masih jalan. Alhamdulillah di ATK itu kan sebetulnya kebutuhan pokoknya sekolah ya. Tapi kan sebetulnya sekolah itu tidak bubar ya. Ini masih tetap ada. Jadi banyak juga beberapa sekolah yang masih membutuhkan peralatan itu. Jadi kalau ATK ya masih berjalan, cuman memang ya menurun gitu aja. Tetap masih optimis saja. Tidak, mungkin proyeksinya perlu diturunkan dulu sekian, hari ini mungkin diturunkan ya. Kita tetap masih ada, cuman kita menurunkan aja. Targetnya dulu sekian, mungkin dipangkas jadi tetap masih ada Pak. Ya, Walaupun masih sekolah libur ya. masih laku lah ya. Soalnya kan ngerjakan tugas tetap sebagian ATK-nya dibutuhkan anak-anak ini. Jadi toko ATK masih laku lah. Sebagian lembaga masih membutuhkan normal kok sebetulnya. Jadi masih hari ini kan di kita, di sekeliling kita kan belum tutup total ya. Kita belum Iya. tutup total. Belum PSBB ya tadi ya. Ya, Kecuali kalau PSBB ya sudah. Iya benar ya PSBB tadi ya. Kalau iya, sudah itu ya apapun produknya, kecuali makanan yang masih mungkin yang masih bertahan. Hari dibolehkan. ini semua masih bisa berjalan nggak normal walaupun mungkin hanya Penurunan. menurun ya, penurunan. Kecuali ya semoga di Kediri ini tidak sampai terjadi apa namanya lockdown ya. Kalau ditutup total kan sudah kita nggak bisa, ya sudah usaha kita harus tutup. Yang kita hanya bisa untuk makan aja. Gimana lagi? Bahkan mungkin masker juga nggak bisa jualan juga. Iya, ganti Pak saya. Habis ini ganti, nggak usah jualan masker. Saya jualan masker banyak. Ini dari suhu ini, Mbak Yoso Mesem menyimak ini. Mas Yoso ini nanti juga saya undang di hari Selasa mungkin ya. Dari kacamata pembisnis kuliner saat ini bagaimana mengatasi dampak ini, mungkin ada tips-tips dari Mas Yoso ini. Tapi Mas Yoso Mesem ini punya produk yang buat lebaran itu loh Pak. Coklat karakter itu kan juga rame ini naik daunnya. Masih kayaknya lagi apa Ini namanya? Bagas Ali 4 ini loh. Mas Sigit mirip Ariel, ngawur sih. Mirip Ariel, sama ya. Komennya kayaknya kenal semua Pak ya. Mugi Berliana Omo Jati. Apa ki maksudnya Bagas sih? Mention gitu maksudnya. Sultan, Ibnu Sultan. Nek Sigit mirip Ariel. Ngawur nih saiki. Harga. Oh tadi harga apa ya jualan yang di pegunungan Lek duren. Dia jawab lagi Pak. Duren musiman Lek. Apa ya Medowo ya. Oh ya, Mas Arga ini juga nanti diundang Pak jadi content creator ya. Nanti dari apa ya lupa saya. Beliau nanti akan sharing-sharing. Di pegunungan tapi bayaranmu dolar Lek. Nah Ngerjakan itu. orang. Ketoknya di mburi gak jelas tapi di jero mengerikan ya. Ada lagi Jualannya nih. Bibi izin menyimak Lek. Pakai Pak. Harga komen lagi bukan gunung Lek tapi dunia lain dulu. Di Medowo kan itu pegunungan.
orang-orang yang dikarantina sediakan tempat di sana khusus gitu loh, Le. Direntalkan, tapi yang angker gitu biar kapok nggak kemana-mana. Gitu. Atau mungkin bangun rumahnya pindah buat jadi tempat karantina lebih. Oh iya, Rumahnya Mas pokoknya disewakan itu ya. kabeh Rumahnya Mas Arga itu disewakan untuk karantina gitu. Tapi yang di tengah sawah. Ini pengumuman sebentar ya, ya. Aduh, sebentar Pak. Pak Anjar akan saya hilangkan sebentar, Teng. Kemudian saya juga besok kita ada ini kedatangan tamu nih, Mas Yogi Ramadi Yogi. Nanti teman-teman bisa daftar juga webinar seperti ini. Sharing dari Ketua Kadin Kabupaten Kediri. Nanti sudut pandangnya akan beda ya. Webinar ini modelnya donasi Pak. Nanti silakan teman-teman yang mau mendonasikan hartanya sebagian, belajar sambil berbagi judulnya. Nanti akan disalurkan ke rumah zakat. Ya itu mantap. Mantap. Jadi ini sedekah tolak bala sebagai tolak bala juga ada ya? Ya, Masya Allah. Bentar. Ini biar. Oke. Itu ada lagi komen? Oh, ada lagi masuk, Pak. Oh, ini tadi. Oh, ini. Komentator kehidupan. Menurut prediksi Pak aja. Corona berakhir kapan? Berakhir kapan, Pak? Apa ya? Nggak ada yang bisa memprediksi hari ini ya. Saya kan kemarin dikasih Mas Wahyu itu PDF-nya itu. Kalau orang Indonesia ketat itu bisa 3 bulan, tapi kalau menengah sampai akhir tahun. Tapi kalau santuy banget sampai tahun depan ya, Pak. Nah itu ada beberapa kategori. Kayaknya sampai akhir bulan, akhir tahun ini. Akhir tahun disiapkan saja lah kasnya. Besok harus ngapain lagi sampai akhir tahun ya. Kalau enggak ada yang solusi, ayo kita nangis bareng. Nah, nanti kita belajar dari beberapa teman-teman yang saya undang ini biar ketemu solusinya sampai kapan, ada yang prediksi sampai ini, kalau sampai gini nanti kita melakukan apa gitu ya. Saran ya kita nggak usah mikir sampai kapan, artinya kalau kita kecuali ke pengambil kebijakan mungkin bisa membuat sebuah regulasi ya, bisa menurunkan kan, misalkan diri kan misalkan seperti ini, ada aturan misalkan di jalan-jalan tertentu sekarang mulai dibatasi ya. Nggak boleh. Tertentu. Oh, Ya. jam-jam tertentu. Belum total ya. Kalau corona berakhir, kita hari ini nggak ada yang belum ada yang 100% benar ya. Kapan itu kan kira-kira semua. Hanya memprediksi ya. Kalau saya prediksinya Pak akhir tahun aja lah, Desember itu. Disiapkan sampai akhir tahun. Sampai Desember aja. Jadi artinya kita hari ini kalau bicara tentang usaha ya supaya akhir tahun ya supaya tahun ini kita slow, kita berjalan aja, terus itu tadi tahapan-tahapan kita tetap lalui. Karena kalau mikir 3 bulan, 2 bulan, ya kita nggak pernah bisa tahu. Yang paling aman ya kita jauh-jauh hari aja, kita kalkulasinya sampai Desember wis. Itu kan malah lebih aman. Jadi kita mengkalkulasi dirinya lebih enak gitu loh, lebih padang daripada kita mengkalkulasi pendek ya sesok ya nek itu tadi kalau kita akhirnya sampai misalkan akhir Ramadan besok hari raya, nah kita terus rencana usaha dirubah misalkan. Yo kalau nanti benar seperti itu, tetap rencana jangka panjangnya ya sampai akhir tahun, misalkan kan 1,5 tahun lagi. Terus untuk jangka pendeknya ya itu tadi mungkin kita sebulan 2 bulan kita bisa berubah sewaktu-waktu lah. Kalau seandainya dilalah misalkan setelah hari raya
normal, ya alhamdulillah kita bisa balik lagi. Yang penting kan cash flow-nya aman lah. Kalau bisnis nggak punya duit kan ya Iya, saya bisnisnya penting nggak. semua yang kita kerjakan hari ini harus menghasilkan cash ya. Tapi Iya, kalau tidak terkonversi cash, nanti bensinnya habis, ya mendorong, harus didorong. ya itu kan tambah 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 jadi berat. berat lagi. Ya Kita kalau memulai. terpaksa jualan masker ya nggak apa-apa lah, nggak usah izin lah ya. Yang penting payu. Nah, ini Cuman masih tanya lagi ini Pak. Berarti digitalisasi arsip tetap bisa dikerjakan, tapi tahun depan ya Pak Anjar. Bisa Pak ya? Ya nunggu selesai corona ini. iya, Ya. makanya untuk proyek yang seperti itu ya jangan dimasukkan dulu untuk proyek tahun ini. Ah ya benar. Jadi Ini jangan dimasukkan ke proyek ya. Kalau harga yang WKKKK. Siap Lek, tadi usulnya rental rumah untuk karantina. Tapi yang horor tadi Pak, siap Pak. Project Ozi, wah ini TDA Nganjuk ini Pak, izin gabung. Gabung kemana Mas? Oh ke sini ya? Ya, boleh, boleh. itu yang Bagas Hardianto, Ketua Kadin Ndile, Kabupaten Kediri, Ketua Kabupaten Kediri ya. Beliau pengusaha gede, bisnisnya banyak. Besok hadir ya. Jadi orangnya masih muda, just lah. Suhu saya, guru saya, mentor saya. Pak Bahyaki, Pak Anjar, gak dapat cipratan proyek kartu prakerja. Nah, biar Pak. Prakerja Pak, cipratan Pak. Dapat gak Pak? Dari Pak waduh, Ben. ya, itu jadi tambah rame itu. Cipratan itu Sebenarnya bahasa Indonesianya buat teman-teman yang di luar Kediri kan nggak ngerti ini. Cipratan itu semacam percikan. Oke Pak, jawabannya apa Pak? Pak Bayaki ini? cipratan emang ada tuh kartu prakerja ada uangnya tuh. Tidak, tidak ngerti Soal aku yang Pak. 5,4 triliun itu. Oh, Enggak lah, enggak. Kita enggak masuk ke sana. Kita enggak masuk ke sana. Jadi fokus kepada yang biasa kita kerjakan aja. Cuman kalau yang biasa tadi kan project ya kita enggak masukkan dulu menjadi target bulan tahun ini. Di ditunda dulu yang hari ini mungkin yang ke retail, yang ke penulisan yang lebih banyak dikerjakan hari ini. Atau membuat produk-produk yang hubungannya dengan kesehatan ya, misalkan itu tadi. kesehatan, makanan frozen tadi Pak ya. Saya mencatat Ya itu tadi. jadi ya jadi hari ini saya buat juga apa namanya tadi, tempat cuci tangan, tempat ada sabun ya. Nah itu Wadah. kita juga sabun ya, tempat sabun itu juga kan hari ini kan masih hampir semua orang kan kayaknya di depan rumah, di depan kantor itu kan ada Ada seperti itu itu. ya. Iya. Mhm. Belinya di Walaupun mana? Ada yang bikin sendiri, ada yang beli. Ini Pak Anjar menyediakan ini ya. Melihat ya peluang itu. ya kita produksi lah, kita produksi. Ada di belakang Cakrawala itu kan ada ruang produksi itu ya, yang kapan-kapan bisa main ke sana. Iya, iya, iya. Regane piro Pak itu Pak? Ya macam-macam, ada beberapa. Macam-macam ya. Oke. Ini ada Harley Davidson. Sip, keren hadir ke Kediri. Masya Allah. Ada Muiza Habibi. Kesempatan buat slow down pikiran dan banyakin belajar Lek di rumah. Hehehe. Banyak yang hadir Ah, Pak ternyata. kalau Terus, Habibie mungkin cocoknya kalau sudah menikah bagus sih. wah, Habibi, saran dari Pak Anjar, kamu menikah saja Lek, biar slow down pikirannya lebih slow lagi ya. Oke, Iya, mungkin tidak terasa 1,5 jam ya, Pak. Ini obrolannya menarik sekali ini ya, banyak yang tanya tadi. Ada lagi yang tanya ini?
Kalau tidak ada, ya ini yang terakhir, silakan pesan buat teman-teman Pak pemilik bisnis atau UMKM mesti ngapain, harus dilakukan apa ini yang paling penting agar tetap strong ini Pak ya, bisa saling menguatkan. Mungkin bisa dijelaskan teman-teman yang baru join belajar bisnis ini ya. Atau mungkin bisa belajar di TDA Kediri bagaimana caranya gitu Pak Anjar. Untuk yang terakhir ini mungkin itu. Ya, ya, ya. Ya untuk sikap ya, pertama untuk diri kita ya tetap kita senang saja lah, dibuat happy aja karena musibah itu bukan hanya kita sendirian ya, hampir Tapi seluruh masyarakat, seluruh dunia seluruh kena dunia. ini. Jadi nggak usah kita merasa diri kita yang paling sedih ya, itu yang pertama. Jadi pokoknya dibuat happy gitu lah. Kita nanti malah imunitasnya kita menurun. Itu yang Benar. pertama. Yang kedua, kalau bicara tentang bisnis tentu bicara tentang data, bicara tentang kemampuan ya. Ya kita harus ya pinter-pinter lah noto diri kita aja. Jadi tadi misalkan kalau mau buat bisnis baru ya mungkin hari ini yang aman-aman saja, yang kira-kira daripada mau investasi, kecuali sudah punya instingnya sudah kelas besar ya, kayak Mas Iya, Joso iya. tadi itu sudah kelas berat itu bisnisnya ya mungkin lebih keren lagi. Kalau sekelas UKM kayak saya gitu kan, yang penting untuk cash flow 1 tahun atau 2 tahun masih bisa aman kan, itu yang utama. Yang kedua tentang ya pesan kita sih, hari ini kan hampir semua masyarakat kan terdampak ya. Kita Iya. menjalin komunikasi sebaik mungkin ya, baik dengan konsumen kita, dengan tetangga kita, ataupun dengan semua jaringan ya, misalkan dengan jaringan online, TDA, dengan semua lah, hari ini harus bergandengan tangan untuk gimana caranya kita tetap kuat ya, kuat. Terus peluang-peluang apa yang bisa dikerjakan bersama-sama, ya ayo kita kerjakan bersama-sama. Tidak harus sendiri, kamu, saya, kan nggak enak ya. Kalau kita masalahnya sama kan insya Allah bisa Iya. dibicarakan bersama-sama. Jadi kita lebih kuat lah kalau kita bareng-bareng. Terus yang selanjutnya, kalau untuk pemilik bisnis yang besar ya, saya bukan pemilik besar ya, Le. Jadi kan saya masih UKM. Ya kita masih fokus ke kesehatan diri, kesehatan internal, memperbaiki diri. Untuk tadi Mas Habibie juga pesan untuk pemikirannya lebih banyak ditahan ya. Jadi misalkan membuat rencana-rencana untuk action tahun depan atau mungkin membuat penelitian-penelitian baru ya. Atau juga tentang membuat buku tadi ya. Membuat rencana dream plan misalkan seperti itu. Buat dalam buku nanti dieksekusi pada tahun depan misalkan seperti itu. Itu kan juga daripada bingung lah, daripada di rumah kan biasa Instagram dipakai untuk apa, hari ini coba dimasukkan ke dalam buku, sudah menjadi tempat ibadah gitu ya. Kita perbanyak, kita sedekah apalagi di bulan Ramadan ya. Itu mungkin yang paling utama ya itu. Ya walaupun kita sedih ya kita tetap mengeluarkan, moga-moga dengan kita bersedekah jadi tenang ya kita. Pancingan buat Ya, pancingan. jadi kita nanti moga-moga gitu. Kalau yang mau belajar di TDA gimana Pak caranya Pak? Kalau mau belajar di TDA silahkan gabung di grup kita, jadi ada namanya TDA Passport ya. Kalau formalnya TDA Passport tinggal install di Play Store, nanti tinggal daftar di situ, nanti teman-teman dari pengurus akan menghubungi lagi ke situ. Atau misalkan japri ke saya atau ke Mas Arga tadi juga pengurus juga itu. Oh iya, di Atau teman-teman Facebook-nya yang di Facebook-nya Pak Anjar Facebook-nya aja juga ya? ada. Japri biar Facebook-nya Japri. juga ada. Oh Facebook-nya TDA fanpage-nya juga ada. Nah, fanpage-nya TDA Kediri ya? Diketik ya, saja di Facebook TDA Kediri gitu ya? ya Kediri. Atau di IG-nya juga ada kan. Instagram-nya Nanti ada. tinggal ya. Jadi silahkan digabung. Yuk kita tetap niatkan kita adalah saling sinergi, saling bekerja sama, belajar gitu ya, saling memberi gitu ya.
kita harus jalankan di komunitas itu. Ya. Oke, gitu Pak. Ada lagi Pak? Tetap strong di era. Tetap semangat, tetap ketawa aja lah. Kita, ya alhamdulillah, Sikit bisa membuat sebuah wadah seperti ini untuk berbagi sharing bagi teman-teman. Walaupun tetap di rumah tapi bisa mengambil pelajaran lah, jadi ngobrol-ngobrol santai tadi Pak. Ya, jadi kita bisa saling, yang penting silaturahminya tetap jalan. Walaupun hanya lewat media yang hari ini tersedia ya banyak. Bisa Zoom, bisa seperti ini, atau aplikasi-aplikasi lain yang support terhadap ngobrol-ngobrol seperti ini. Oke. Ini sponsor sebentar ya, sponsor sebentar. Buat teman-teman besok jangan lupa hadir. Nah, kita kedatangan tamu ini tadi ya, sudah saya ceritakan tadi ya. Ini suhu ini. Nah, ini tak tampilkan dulu. Nah, ini muncul Pak Anjar. Oi, mantap. Muncul belum? Ya, muncul. Ini ya. Ini nanti insya Allah besok jamnya sama ini, Mas Rahmadi Yogi, mindset bisnis yang harus dimiliki UKM dalam menghadapi krisis ini. Jadi suhu beliau nanti jamnya sama teman ini. Jadi kita gandeng Kadin juga. Lumayan ini Pak, dapat ilmu gratis. Teman-teman, ini programnya program donasi. Nanti yang teman-teman mendapatkan manfaat dari sharing-sharing ini, ya silakan menyalurkan lewat Japri admin saja, nanti kasih rekeningnya, dan semua donasinya akan diserahkan ke lembaga rumah zakat. Kita sudah kerjasama dengan rumah zakat ini. Ya, selain itu nanti juga ada ini berbagai pemateri nih Pak, sampai insya Allah sampai 10 hari terakhir nih ya, sebelum 10 hari terakhir nanti. Ada yang pagi, ada yang sore, ada yang malam, yang pasti yang pukul 20 ini insya Allah sampai akhir Ramadan nanti insya Allah ada nantinya. Tetap di pukul 20. Durasinya ya 1,5 jam saja ya. Mungkin sharing materi 30 menitnya berbagi. Ada dari Mas Bramantia, dari Rifki Tangguh, ada Mas Irsad, Bagas, ini anak-anak muda nih Pak, dari TDA ini ada Mas Wahyu, Daeng Fakih, dari TDA Blitar, kemudian banyaklah ya, dari Mas Dodi Neima juga ada. Suhu ini ditodong berbagi ini saling menguatkan. Kemarin alhamdulillah mau, dan insya Allah kita akan berbagi terus. Pak Anjar juga boleh ikut nih Pak. Ikut saja. Siap. Ini waktunya dibatasi. Ini sudah 1,5 jam, nanti habis terawih waktunya tadarus ini sebenarnya ya. Kok dijaknya ini sebentar saja, nanti habis ini tadarus sampai ngantuk, sampai tidur ya. Maksud saya siangnya kita berusaha, malamnya belajar. Siangnya berusaha, malamnya belajar. Karena kondisinya yang saat ini Pak, saya berharap teman-teman bisa mengambil waktu. Terima kasih kepada Pak Anjar, kepada teman-teman TDA, salam buat pengurus TDA ini ya. Kita tutup Pak ya. Oke, siap. Salam kolaborasi. Iya, salam kolaborasi, Masya Allah. Senang saya ngobrol sama Pak Anjar ini. Ternyata dapat ilmu banyak ini. Oke, teman-teman, demikian webinar Juragan Online kali ini. Ikuti kelas digital marketing di bulan Ramadan ini yang akan diadakan insya Allah setiap hari ya. Ada suhu nasional maupun suhu lokal. Dapatkan info jadwalnya dengan menghubungi admin di kontak deskripsi video ini. Kita akan belajar strategi mengatasi krisis dari sudut pandang para pakar digital marketing. Kita akan belajar optimasi di sosial media, marketplace, search engine, yang akan semuanya dibahas lengkap di webinar Juragan Online ini di bulan Ramadan. Spesial ini di bulan Ramadan. Belajar sambil berbagi,
Ini modelnya nanti berdonasi, silakan mendonasikan sebagian hartanya. Apalagi di bulan Ramadan ini bulan berbagi ya. Nanti disalurkan melalui rumah zakat bagi masyarakat yang terdampak COVID ini. Sampai jumpa di kelas webinar Juragan Online selanjutnya. Saya tunggu partisipasi dari teman-teman lainnya. Besok ya, besok ada lagi. Demikian, terima kasih Pak Anjar. Sama-sama Pak, salam kolaborasi untuk negeri. Ya, kolaborasi. Gini ya tangannya, gimana? Gini ya, kolaborasi. Masya Allah. Oke, demikian. Terima kasih Pak Anjar. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.